Selamat berjumpa kembali di mata pelajaran seni budaya bersama Bapak Dwi Sinaga. Untuk kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pameran seni rupa. Oke, di sini untuk hari ini, adapun tujuan pembelajaran kita adalah kamu dapat menyusun atau mengetahui materi penyusunan pameran karya seni rupa. Lanjut di bagian F adalah merencanakan kegiatan pameran. Perencanaan sebuah pameran perlu dilakukan agar pada waktu pelaksanaan berjalan lancar. Tanpa perencanaan, pameran tidak dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Secara umum, perencanaan penyelenggaraan pameran seni rupa dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, adalah menentukan tujuan pameran. Langkah awal adalah menentukan tujuan pameran. Tentunya, tujuan pameran ini disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Apakah untuk pentas gelar akhir tahun? Apakah untuk memperingati Hari Nasional? Ataukah untuk kepentingan sosial lainnya? Yang kedua adalah menentukan tema pameran. Langkah selanjutnya adalah menentukan tema pameran. Penentuan tema berfungsi untuk memperjelas tujuan yang akan dicapai dan memperjelas misi pameran yang akan dilaksanakan. Di bagian 3 adalah menyusun panitia. Setelah tujuan pameran dan tema telah ditentukan, langkah berikutnya adalah menyusun kepanitiaan pameran. Susunan panitia pameran sebenarnya dapat divariasi tergantung kebutuhan penyelenggaraan pameran yang akan dilaksanakan, tetapi minimal terdiri dari A. Ketua Panitia. Ketua Panitia merupakan koordinasi kegiatan yang bertanggung jawab atas segala hal yang menyangkut kelancaran pameran. Sekretaris bertugas untuk membantu ketua dalam masalah administrasi. C. Bendahara, yakni mengatur kebutuhan keuangan kegiatan pameran, yakni mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan. Di bagian D adalah seksi-seksi, minimal terdiri atas pertama, seksi publikasi, yakni bertugas untuk menginformasikan halayak umum dalam membentuk poster, spanduk, atau surat pemberitahuan kepada orang tua siswa. Yang kedua adalah seksi perlengkapan, bertugas untuk mengusahakan peralatan yang akan diperlukan. Ketiga adalah seksi dekorasi, itu bertugas untuk mengatur ruangan, tata letak hasil karya yang akan dipamerkan. Di bagian 4 adalah seksi konsumsi, bertugas untuk mengatur penyediaan konsumsi bagi para petugas pameran selama berlangsungnya kegiatan. Kelima adalah seksi P3K, bertugas untuk menyiapkan obat-obatan selama pameran. 6 adalah seksi dokumentasi, bertugas untuk membuat dokumentasi berupa foto, video, dan catatan penting untuk disimpan sebagai arsip sekolah tentang peristiwa pameran yang dilakukan. Ketujuh adalah seksi keamanan, yakni bertugas untuk menjaga ketertiban waktu pameran, menjaga dan mengamankan hasil karya. Oke, di bagian 4. Bagian 4 yang topik sebelumnya, yakni adalah menentukan waktu dan tempat kegiatan. Oke, pameran pada lingkungan sekolah waktu pelaksanaan pameran karya siswa berkaitan langsung dengan proses pembelajaran. Oleh karena itu, penentuan pameran karya siswa ini akan ditentukan oleh pihak sekolah melalui guru mata pelajaran. Tempat pelaksanaan pameran idealnya memerlukan tempat yang baik dan mampu mendukung seluruh kegiatan pameran, serta bisa ditata dengan mudah. Selain itu, faktor pencahayaannya perlu diperhatikan. Biasanya, tempat ideal pameran ini dapat ditentukan sesuai ketersediaan ruangan yang ada di sekolah, seperti ruangan aula atau ruangan lain di sekolah. Sebaiknya, penyelenggaraan pameran karya seni rupa dilaksanakan di satu tempat secara terpusat dalam satu ruangan yang memadai. Kelima adalah sarana dan prasarana pameran. Dalam melaksanakan pameran, sarana dan prasarana menjadi syarat mutlak untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pameran.
Segala sarana yang dibutuhkan untuk mendukung pameran harus ada, karena tanpa adanya dukungan sarana dan prasarana maka pameran tidak akan terlaksana dengan baik. Sarana dan prasarana tersebut meliputi dana, ruangan atau tempat, lighting atau lampu, pencahayaan, panel tempat pemasangan karya, meja display, sound system, katalog karya, buku tamu, dan kesan pesan. Di bagian 6 yakni adalah menentukan pengunjung. Pengunjung adalah lambang keberhasilan sebuah pameran. Jumlah pengunjung yang banyak menunjukkan bahwa pameran tersebut sukses. Demikian sebaliknya, jika pengunjung pameran sangat sepi, itu berarti pameran tidak berhasil. Untuk mendukung kehadiran pengunjung, maka harus dipersiapkan undangan. Selain brosur, pengumuman lain, untuk menentukan pengunjung, maka panitia harus memilih atau menetapkan siapa-siapa saja yang akan diundang dalam pameran tersebut, termasuk bila ada pejabat yang akan diundang. Ketujuh adalah menyusun agenda kegiatan. Menyusun agenda kegiatan dilakukan untuk memberikan panduan waktu pelaksanaan untuk sebuah pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pameran seni rupa. Agenda dapat disusun melalui tabel perencanaan yang berisi kolom, komponen, jenis kegiatan, dan waktu seperti gambar di samping ini. Oke, di bagian 8, menyusun proposal kegiatan. Proposal disusun sebagai pedoman pameran, tertulis dan sistematis, dan dapat bermanfaat untuk semua pihak penyelenggaraan dan pihak luar yang ingin ikut terlibat secara tidak langsung, misalnya melalui sponsor. Tentunya, seperti namanya, proposal dapat digunakan untuk menjadi pengajuan resmi pada pihak lain untuk menggalang dana maupun bantuan dalam bentuk lain. Sistematika dalam bentuk lain berbentuk proposal meliputi nama kegiatan, tema, latar belakang, landasan atau dasar, tujuan kegiatan, susunan kepanitiaan, anggaran biaya, jadwal kegiatan, dan tentu sponsor dan lain sebagainya. Di bagian G, paling terakhir adalah prinsip penyelenggaraan pameran. Berikut ini terdapat beberapa prinsip dalam penyelenggaraan pameran seni rupa, antara lain sebagai berikut. Pertama adalah prinsip interaksi. Prinsip ini berorientasi pada kepentingan interaksi antara penyelenggaraan pameran dan pengunjung. Sehingga dalam prinsip ini, penyelenggaraan pameran harus selalu ada di ruangan pameran untuk mendampingi dan menjelaskan karya-karya yang dipamerkan kepada pengunjung. Di bagian nomor 2 adalah prinsip inisiatif, yakni penyelenggaraan pameran yang mengambil inisiatif serta menentukan langkah-langkah yang akan sistematis dan terencana ke arah pendekatan masyarakat umum, sehingga pameran menjadi ramai pengunjung. Ketiga adalah prinsip repetisi. Prinsip ini menetapkan pameran harus diselenggarakan secara berulang-ulang atau kontinu. Tujuannya agar masyarakat tahu jadwal kegiatan secara tetap. Dengan demikian, event pameran akan digendakan secara rutin. 4. Prinsip integritas. Prinsip integritas adalah prinsip penyelenggaraan pameran yang menampilkan banyak koleksi karya seni, sehingga pameran tersebut betul-betul terlihat meriah atau ramai. Kelima adalah prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi adalah penyelenggaraan pameran dengan melakukan penulisan label pada lukisan secara sistematis agar tidak merepotkan penyelenggara dan pengunjung. Pengunjung secara langsung dapat membaca keterangan yang tertulis pada label lukisan tersebut.
Prinsip efisiensi dapat didukung oleh lingkungan yang indah dan menarik. Cara menentukan warna, suara, maupun komposisi materi pameran sehingga tercipta suasana yang menyenangkan. Sekian pembelajaran seni budaya kali ini. Sekian dan terima kasih.